Pemirsa, kita ketemu lagi di acara yang sangat ditunggu-tunggu di tanah air. Diskusi Jakarta Lawyers Club. Malam ini tema kita, robohnya benteng keadilan. Pekan lalu, di penutupan Jakarta Lawyers Club, Selasa pekan lalu, saya mengutip seorang novelis di Romawi yang hidup 50 tahun sebelum Masehi. Dalam tulisannya dia mengatakan, hukum bisa berbuat apa jika uang yang sudah berkuasa. Sehari kemudian, sebuah peristiwa yang cukup tragis. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Saripudin, ditangkap tangan oleh KPK dan ditahan sampai sekarang karena menerima uang dalam amplop yang konon 250 juta. Ini hanya puncak dari gunung es. ICW misalnya mengatakan 39 kasus korupsi yang pernah dibebaskan oleh hakim tersebut. Dan Mahkamah Agung membuktikannya. 2 hari kemudian, Mahkamah Agung memberhentikan Saripudin beserta beberapa hakim lainnya. Saya akan memulai diskusi ini karena ICW yang paling getol mengawasi hakim. Saya ingin tahu dari ICW, apa benar Hakim Saripudin membebaskan 39 kasus korupsi? Ya, terima kasih Pak Karni. Pertama, saya ralat bukan 39 kasus korupsi, tapi 39 orang. 39 orang tersangka korupsi. Kasusnya sendiri berapa? Ada 9 kasus korupsi. Jadi kloter terbesar itu ada di kasus vonis bebas terhadap 28 orang di anggota DPRD Kabupaten Luwu di tahun 2008. Oh. Jadi itu kloter terbesar vonis bebas yang dijatuhkan oleh Saripudin terhadap anggota DPR di Makassar khususnya. Jadi udah lama ini ICW mengamatin Hakim Saripudin? Ya, paling tidak kita mencoba untuk menelusuri rekam jejak yang bersangkutan dari tahun 2008 hingga ke tahun 2011. Jadi yang paling menarik justru salah satunya adalah vonis bebas terhadap tersangka kasus korupsi dan alokasi umum Gubernur Bengkulu nonaktif Agustin Najamuddin. Itu jarak antara penangkapan dengan vonis bebas Nazarudin, Agustin maksudnya, terhadap penangkapan saudara Safrudin itu hanya berjarak 8 hari. Ditangkap tanggal 24, kemudian divonis bebas tanggal 24, ditangkap tanggal 1 malam. Jadi hanya 8 hari jaraknya. Itu menimbulkan banyak tanda tanya di publik, apakah ada konflik kepentingan atau ada mafia peradilan di balik vonis-vonis bebas yang dijatuhkan oleh. Apa menurut Anda semua tersangka korupsi harus dihukum? Tidak, paradigma tentu tidak seperti itu. Tapi ada potensi mafia peradilan, hakim sebagai corong keadilan, penentu seorang bersalah atau tidak, tentu menjadi sosok yang paling rawan terhadap tarik-menarik kepentingan. Apalagi kemudian kasus Agustin Najamuddin, kuat sekali tensi politiknya, tarik-menarik kepentingannya. Jadi sebenarnya itu perlu diperhatikan. Adanya dugaan atau potensi mafia peradilan di balik 39 tersangka kasus korupsi yang... Apa indikasi yang Anda lihat ketika Agustin itu? Karena Anda lebih fokus Agustin. Di kasus apa karena Agustin, belakangan? Apa karena... Saya ingin bicara kasus Agustin. Ada paling tidak kita coba catat 12 catatan khusus terhadap vonis Agustin. Pertama, ada disparitas putusan antara Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Khairuddin, dengan Agustin. Pada titik ini sebenarnya ada niat jahat, ada perbuatan jahat. Jadi kenapa ada disparitas putusan antara satu orang, satu kasus dengan apa kasusnya? Putusan untuk dispenda itu? Kepala dispenda divonis bersalah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Nah, kita temukan misalkan saja salah satu yang menarik adalah hakim seolah, saya ingin garis bawahi, hakim seolah mengabaikan fakta hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yaitu? Misalkan saja
bukti asli tanda tangan yang ditandatangani oleh Bapak Agusrin Najamuddin ketika dia akan mengajukan pembukaan rekening khusus di BRI Bengkulu. Jadi hakim justru mengabaikan adanya bukti tanda tangan yang ada tersebut dan seolah melihat hanya kepada pemalsuan surat. Jadi ceritanya begini, kalau dilihat dari kronologisnya, pada waktu itu terjadi kesepakatan antara Agusrin dengan yang bersangkutan, dengan Khairuddin. Dia merasa kekurangan dana, kemudian dibuka rencana buka rekening baru dan mereka datang ke Jakarta. Khairuddin khususnya diutus. Nah, tetapi ada perbedaan di sini. Ada perbedaan di mana Khairuddin merasa ada tumbusan yang perlu dikurangi dari surat yang dibuat oleh yang bersangkutan. Khairuddin menelpon kepada Agusrin. Ini perlu pengurangan tembusan. Apakah perlu saya datang lagi atau hanya cukup scan? Yang bersangkutan bilang cukup dengan scan saja. Itu yang disampaikan di persidangan dan di dakwaan. Nah, kita melihat fakta-fakta ini kita kumpulkan, perbedaan-perbedaan ini, dan kemudian erat sekali dan kita khawatir dan patut mencurigai adanya praktek mafia hukum di balik vonis-vonis bebas yang pernah dijatuhkan oleh yang bersangkutan. Iya, tapi Anda udah masuk ke materi perkara yang sebetulnya wewenang karena bebas ya, kasasi, hakim kasasi. Artinya kalau memang Sarifuddin itu salah, itu kan bisa direvisi oleh Mahkamah Agung. Ya, betul. Tapi salah satu poin yang kita dengar dari beberapa waktu belakangan adalah sampai hari ini jaksa masih belum menerima putusan dari pengadilan Jakarta Pusat. Jadi sengaja diperlambat, maksud Anda? Ada seolah-olah buying time. Baik. Gitu. Ada 5 hakim kalau nggak salah yang dipecat oleh Mahkamah Agung. Di mana? Yang diberhentikan Mahkamah Agung ada 5 hakim. Sepanjang 2000. Enggak, yang diumumkan sama Sarifuddin. Sarifuddin, setahu saya memang mendengar ada 5 hakim yang kemarin diputuskan oleh Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Agung berapa orang? Ada, kalau yang menangani kasus Agusrin itu ada 3 orang yang menangani. Maksud saya dari semua yang diputuskan itu berapa orang kemarin? Kalau yang diputuskan saya tidak tahu jumlahnya yang. Oke, karena kalau Anda ingat jumlahnya, saya mau tanya, apakah 5 ini juga pernah Anda laporkan? Oke. Kalau kelimanya tidak laporkan, tapi karena yang menjadi ketua majelis hakim adalah Sarifuddin dan kebetulan yang tertangkap tangan oleh KPK adalah Sarifuddin. Anda pernah laporkan sebelumnya? Kita pernah laporkan. Kapan? Ke Komisi Yudisial. Ada dugaan, lagi-lagi bicara dugaan adanya praktek mafia peradilan pada tahun 2009. Ke Mahkamah Agung Anda laporkan? Mahkamah Agung juga ikut kita laporkan. Jadi waktu itu kita sempat juga melakukan penolakan ketika yang bersangkutan mau dilantik sebagai salah satu hakim tipikor. Baik, saya juga udah baca itu. Belum ke Pak Abraham Samad, Koordinator Anti Korupsi Makassar. Apa hubungannya dengan Sarifuddin? Ya. Jadi seperti tadi saya coba sambung apa yang disampaikan oleh teman ICW. Jadi dari 9 kasus itu tadi, semua kasus itu kita laporkan di Makassar ya. Kita mengadvokasi, melakukan penelitian lebih lanjut, bukti-bukti fakta-faktanya. Dan kemudian itu kita gulirkan sampai ke kejaksaan dan pada akhirnya kejaksaan melimpahkan ke pengadilan. Saya ingin jelaskan, tadi yang 28 tersangka, ya, anggota DPRD Kabupaten Luwu itu ada 2 berkas. Satu khusus anggota DPRD, 28 tersangka, dan satu berkas lainnya itu Bupati Luwu Basmin Matayan, satu berkas dengan Sekda, dan satu berkas jadi 3 terdakwanya dengan Kabak Keuangan. Ini yang menarik sebenarnya. Ada fakta yang memberi petunjuk kepada kita bahwa memang putusan Sarifuddin ini sebenarnya patut diduga ada penyimpangan di dalamnya. Karena kenapa saya katakan demikian? Bahwa pada kasus Bupati Luwu Basmin Matayang, itu 2 dari hakim melakukan dissenting opinion. Dari 5 hakim? Dari 5 hakim. Kan putusannya bebas. 2 orang yang bernama, tidak apa-apa saya sebut ya, supaya ada pertanggungjawaban saya. Jadi hakimnya yang dissenting itu adalah Pak Kemal Tampu Bolon sama Gosen Butar-Butar. Dia menganggap bahwa terdakwa itu
terbukti bersalah sebenarnya. Tidak sependapat dengan hakim lainnya yang diketuai oleh Syarifuddin. Itu satu, kejanggalan. Kemudian yang kedua, saya belum merasa kuat itu alasannya. ya, Karena 3 hakim merasa dia bebas. ada yang paling kuat yang tidak bisa terbantahkan. Satu kasus tahun 2008, yaitu Kadifre 7 Telkom Makassar. Kadifre itu kepala divisi divisi khusus Telkom, itu divonis bebas oleh Syarifuddin, tapi kemudian pada tingkat Mahkamah Agung yang bersangkutan divonis bersalah dan baru-baru ini sudah dieksekusi, dimasukkan di dalam tahanan. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan, Bung Karni. Ya, itu kan normal. Kalau hakim tingkat pertama salah diperbaiki oleh Mahkamah Agung, normal dong. Iya. Tapi kenapa Anda menganggap bahwa ada permainan? Begini, banyak fakta-fakta yang terjadi di persidangan yang bisa memberi petunjuk kepada kita semua bahwa ada barang-barang bukti yang sebenarnya harus ditampilkan tapi itu diabaikan, tidak dijadikan pertimbangan-pertimbangan. Tapi banyaklah fakta-fakta lain sebenarnya. Tapi Anda tidak punya indikasi bahwa dia nerima uang atau apa? Begini Bung Karni, saya ini meneliti putusan pengadilan dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Kebetulan teman-teman ICW juga membantu saya karena disertasi dokter saya dalam bidang itu. Sebenarnya kalau saya mau buka secara telanjang itu ada, ya, indikasi-indikasi begitu. Jadi hasil penelitian saya itu di Sulawesi Selatan, dari 100% hakim, cuma hanya 10% hakim yang benar. Jadi kalau saya mengeneralisir, kalau misalnya ini Sulawesi Selatan, mungkin ini cerminan Indonesia. Coba kita teliti di provinsi-provinsi lain. Jangan sampai juga begitu hasilnya. Anda profesinya sehari-hari apa? Saya kan juga aktivis anti korupsi. Tapi praktisi hukum juga saya dengar. Ya, praktisi hukum juga. Artinya Anda pengacara? Saya juga. Pengacara juga? Konsultan. Tapi tidak bersidang? Nggak litigasi? Menghindari litigasi. Tapi pernah litigasi? Nggak pernah. Nggak pernah? Ya, tapi saya tahu persis tentang putusan ini. Karena saya kebetulan meneliti putusan ini dari tahun 2005 sampai putusan tahun 2010. Dan saya mengikuti sidang-sidang yang dilakukan Syarifuddin. Tapi kalau hakim seperti Anda semua orang ke pengadilan atau kayak Daniel tadi masuk penjara dong. Bagaimana Bung Karni? Kalau hakim kayak Anda semua, enggak, semua orang yang jadi terdakwa. Enggak, tidak begitu juga Bung Karni. Artinya begini, tidak harus juga para terdakwa itu harus dihukum. Tapi kenapa kita membicarakan ada keanehan dalam putusan Syarifuddin? Karena di situ banyak fakta-fakta hukum ya. Saya bicara fakta-fakta hukum yang sebenarnya fakta-fakta itu menunjukkan tentang bersalahnya terdakwa itu. Di situ persoalannya. Karena kalau fakta-faktanya tidak mendukung, ya tentunya terdakwa itu harus divonis bebas. Jadi itu yang saya ingin jelaskan. Ada fakta tadi yang tidak bisa terbantahkan itu, Kadifre. Divonis bebas, kemudian apa itu lagi? Ada fakta orang terbunuh, ada fakta pisau saya yang ada di situ. Iya. Bahkan mungkin ada fakta sandal saya juga ketinggalan. Iya. Tapi ada fakta lain bahwa saya ada di kota Bandung. Alibi ya. Fakta Anda kalah kan? Kita istirahat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan menemui Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung, Pak Atta Ali. Beliau juga juru bicara di sana. Selamat malam, Pak Atta. Selamat malam. Masyarakat, saya kira mengapresiasi keputusan Ketua Mahkamah Agung yang kemarin memberhentikan Hakim Syarifuddin bersama, kalau nggak salah, 4 hakim lain. Benar, Pak? Kemarin itu ya hanya satu yang diterbitkan SK-nya. Ya. Yaitu pemberhentian sementara. Ya. Terhadap hakim. Halo. Ya. Terhadap Hakim Syarifuddin. Ya.